Inilah caranya supaya dunia mengejarmu, biarkan dunia mengejarmu. Setiap manusia di muka bumi ini pernah merasa lelah karena mengejar sesuatu. Ada yang mengejar rezeki, ada yang mengejar cinta, ada pula yang mengejar pengakuan dari manusia. Kita berlari, berusaha, berkeringat. Namun terkadang yang datang bukan kebahagiaan, melainkan keletihan dan kecewa. Padahal dunia ini seakan berjanji, kejar aku, maka kau akan bahagia. Namun ketika kau sudah hampir mendapatkannya, ia berbalik menjauh. Lalu bagaimana agar dunia ini berhenti lari? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, bagaimana agar justru dunia yang datang mengejarmu, mencarimu, bahkan menunduk di hadapanmu? Mari kita renungkan bersama, dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Karena rahasia ini tidak akan terbuka bagi mereka yang sibuk dengan ambisi, tapi akan menyala di hati mereka yang ingin memahami makna kehidupan sejati. Dunia adalah bayangan, sahabatku. Dunia ini seperti bayangan tubuhmu di bawah matahari. Selama kau sibuk mengejarnya, ia akan terus menjauh. Namun ketika kau berhenti dan menghadap ke arah cahaya, bayangan itu akan datang kepadamu. Cahaya itu adalah Allah, sumber segala keberkahan, rezeki, cinta, dan ketenangan. Ketika hatimu berpaling dari cahaya itu, kau terjebak dalam gelap, dan bayangan dunia semakin tak terjangkau. Tapi saat kau berbalik, menghadap kepada Allah, menyucikan niat, memperbaiki ibadah, dan berhenti menggantungkan hidup pada manusia, saat itulah dunia akan mulai bergerak menuju dirimu. Dunia tak mencintai yang tamak. Tahukah engkau bahwa dunia ini sebenarnya makhluk yang tunduk pada Allah? Ia punya kehendak yang halus. Ia menjauh dari hati yang tamak dan mendekat pada hati yang ridho. Orang yang terlalu mencintai dunia akan selalu dibuat gelisah olehnya. Semakin ia dapat, semakin ingin. Semakin berlimpah, semakin takut kehilangan. Hatinya terpenjara dalam keinginan yang tak pernah usai. Namun orang yang hatinya lapang, yang mampu berkata, "Cukuplah Allah bagiku," justru disapa dunia dengan lembut. Ia tak pernah kekurangan, karena kebutuhannya kecil dan hatinya besar. Ia tak pernah miskin, karena kekayaannya bukan di dompet, tapi di dada. Dunia mencintai orang yang tak bergantung padanya. Karena orang seperti itu tidak diperbudak dunia, melainkan memerintahkannya dengan tenang. Mengubah energi kejaran. Sahabatku, setiap keinginan memancarkan energi. Ada energi yang berasal dari nafsu, dan ada energi yang lahir dari keikhlasan. Jika kau bekerja keras dengan niat untuk pamer, energinya akan cepat habis. Kau akan mudah letih, kecewa, dan menyerah. Namun jika kau bekerja karena Allah, dengan rasa syukur dan niat melayani, energinya tak akan pernah kering. Karena setiap detak jantungmu disuplai oleh cinta ilahi. Itulah mengapa ada orang yang bekerja sedikit, tapi rezekinya mengalir deras. Sementara ada yang bekerja keras, namun hasilnya terus bocor di sana-sini. Bukan karena kerja kerasnya kurang, tapi karena arah hatinya belum tepat. Dunia hanya datang kepada mereka yang menanam amal di ladang keikhlasan. Fokus pada kualitas diri, bukan hasil dunia. Coba lihat, air sungai tidak pernah bertanya,
kapan aku sampai ke laut. Ia hanya mengalir, melewati bebatuan, menembus hutan, dan terus bergerak dengan tenang. Begitulah hidup orang yang menyerahkan hasil pada Allah. Ia fokus pada proses, bukan pada hasil. Ia memperbaiki niat, meningkatkan kualitas diri, dan membiarkan dunia menilai dengan sendirinya. Karena dunia adalah cermin, ia hanya memantulkan siapa dirimu di dalamnya. Jika jiwamu bersih, maka pantulan hidupmu pun akan indah. Jangan sibuk memoles cermin, sementara wajahmu berdebu. Bersihkan hatimu dulu, maka dunia pun akan memantulkan keindahanmu dengan jujur. Ketika dunia mulai mengejarmu, lihatlah mereka yang tenang, yang tak haus pujian, yang tak panik kehilangan. Bukankah hidup mereka justru mudah? Mereka tidak memburu peluang, namun peluang datang mencarinya. Mereka tidak mengejar cinta, namun cinta datang mengetuk pintunya. Karena mereka punya magnet yang tak kasat mata. Magnet ketulusan. Magnet inilah yang membuat dunia tertarik mendekat. Saat hatimu tulus dan jiwamu damai, dunia akan berkata, orang ini layak kuikuti, karena ia berjalan dengan cahaya Allah. Jalan menuju dunia yang mengejarmu. Sekarang, mari kita bicarakan caranya, agar dunia benar-benar mengejarmu. 1. Perbaiki hubungan dengan Allah. Mulailah dari salat tepat waktu. Karena orang yang menjaga waktu dengan Allah akan dijaga waktunya oleh dunia. 2. Perbanyak istighfar. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. HR Ahmad dan Abu Dawud. 3. Berbuat baik tanpa pamrih. Jangan menunggu terima kasih, karena setiap kebaikan yang tulus adalah benih yang kelak tumbuh menjadi keberkahan tak terduga. 4. Lepaskan keterikatan pada hasil. Setelah berusaha, pasrahkan. Karena hasil bukan urusanmu, itu wilayah Allah. Ketika engkau ridho, Allah akan ganti dengan lebih dari yang kau minta. 5. Rawat batinmu dengan doa malam. Di waktu sunyi, di sepertiga malam terakhir, bisikkan pada Allah, ya Allah, bukan dunia yang aku kejar, tapi cintamu. Niscaya dunia akan datang membawa karunia-Nya sendiri. Coba renungkan malam ini, apakah selama ini engkau yang mengejar dunia, atau dunia yang mendekat padamu? Apakah hatimu tenang, atau terus dikejar rasa kurang dan takut kehilangan? Tulis di kolom komentar, apa hal yang paling sering membuatmu gelisah dalam urusan dunia? Kita doakan bersama, semoga Allah menanamkan rasa cukup di hati kita semua. Karena rasa cukup adalah kekayaan yang sejati. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, ingatlah, dunia bukan tujuan, tapi kendaraan untuk menuju akhirat. Jika engkau mengejar kendaraan, kau akan kehabisan tenaga. Tapi jika engkau tahu arah perjalananmu, maka kendaraan itu akan setia membawamu. Berhentilah mengejar dunia. Kejarlah ridho Allah. Kejarlah makna hidup. Kejarlah kebaikan yang tak terlihat manusia. Dan ketika engkau sampai pada titik itu, kau tak perlu lagi mengejar apapun. Karena dunia akan datang dengan sendirinya, menunduk di hadapanmu, dan berkata lembut, aku milikmu, karena hatimu milik Allah. Jika narasi ini menenangkan hatimu, jangan lupa klik like, bagikan pada mereka yang masih berlari tanpa arah, dan subscribe channel ini, agar kita terus bersama menyelami rahasia kehidupan, mendekat pada cahaya, dan menemukan ketenangan di jalan menuju Allah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.